Bagaimana kemudian respon ataupun tanggapan dari KPU? Kita akan segera bergabung bersama rekan Nadine Utomo. Nadine, bagaimana informasi terkini dari KPU pasca adanya penahanan ataupun pemeriksaan terhadap dua pelaku yang diduga menyebarkan kasus hoaks mengenai surat suara tercoblos? Ya Fitri, ada dua pernyataan dari KPU terkait dengan sudah ada tindak lanjut dari Barreskrim Polri, tepatnya dari bagian cyber. Yang pertama adalah KPU menyerahkan seluruh proses dari adanya dugaan kasus penyebaran hoax ini kepada kepolisian, tepatnya Barreskrim Polri. Dan yang kedua adalah KPU berkomitmen untuk berkooperatif 100% dan mampu dan juga mau bekerja sama dengan kepolisian jika pada sewaktu-waktu akan dibutuhkan pernyataan ataupun dibutuhkan untuk diperiksa. Untuk selengkapnya sudah bersama saya Komisioner KPU, Bapak Ilham Saputra. Pak Ilham, ini melihat sudah ada tindak lanjut, sudah ada ditahan dua orang, Pak. Nah, ini KPU melihatnya seperti apa, Pak? Ya, artinya sebelumnya kita melaporkan kepada Barreskrim Polri bahwa kita ingin kemudian ini ditelusuri. Jadi sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa kita tidak mengadukan siapapun. Jadi kita tidak mengadukan nama, tapi kita mengadukan bahwa ini berita hoax, kemudian siapa yang pertama kali menyebarkan berita hoax ini. Nah, ini yang kami laporkan. Karena buat kami berita ini sekali lagi adalah upaya mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan nantinya agenda bangsa di 2019 bulan April nanti itu terganggu. Nah, untuk itu kami laporkan. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Polri sekarang ini sudah menangkap dua orang, tentu saja kami apresiasi. Dan kami serahkan semuanya ini pada proses hukum yang berlaku, dan tentu saja pihak kepolisian sudah punya standar operasionalnya. Bagaimana perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap ini, dan bagaimana nanti proses hukumnya. Pak, ini kan sejauh ini ada tiga pihak yang melapor, salah satunya KPU. Namun ini saya penegasan sekali lagi bahwa bukan ada dugaan ataupun siapa yang menulis pertama kali berita hoax ini ya Pak, tapi berita secara keseluruhan ya Pak? Betul, saya sekali lagi menyatakan bahwa KPU tidak melaporkan siapapun. Tetapi KPU meminta kepada Reskrim untuk menelusuri siapa yang membuat berita hoax ini dan siapa yang kemudian menyebarkan berita hoax ini. Nah, ini kan tentu saja menimbulkan kerisahan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah datang langsung ke Bea Cukai, tidak ada barang tersebut, tidak ada yang disampaikan pada berita hoax tersebut, dan kita juga sudah mengonfirmasi kepada orang-orang yang disebut pada rekaman hoax tadi, dan ternyata memang tidak ada dan bohong cerita yang disampaikan dalam rekaman tadi, sehingga kami menganggap bahwa ini adalah hoax. Sehingga pada hari Kamis kemarin kami melaporkan kepada Barreskrim siapa yang pertama kali membuat berita ini dan menyebarkan berita hoax ini. Tapi sejauh ini kan ada juga yang sangat santer gitu di kalangan Twitter, itu salah satu politikus Partai Demokrat. Kemudian apakah KPU ini ada indikasi ataupun ada sekiranya pikiran ke sana, Pak? No, artinya sekali lagi bahwa kami menyerahkan segala sesuatunya kepada polisi untuk mencari siapa pelaku pembuat atau kemudian yang menciptakan berita hoax tersebut dan yang menyebarkan berita hoax itu sehingga menjadi viral, sehingga kami perlu melakukan klarifikasi dan setelah kita dapat klarifikasi itu kita melaporkan kepada Barreskrim. Pak, terakhir ini kan kita melihat secara garis besar bahwa di saat yang bersamaan KPU melakukan validasi surat suara, sementara yang di Barreskrim ini terkait dengan hoax surat suara 7 kontainer yang dicoblos. Ini adalah pembuktian bahwa baru hari ini surat ini divalidasi oleh partai politik peserta pemilu dan juga oleh pasangan presiden dan wakil presiden. Sehingga sangat tidak mungkin kemudian kalau yang diberitakan dalam berita hoax tersebut ada surat suara yang begitu banyak dibawa oleh kontainer diproduksi di Cina. Bagaimana kemudian spesimen yang mereka dapat untuk kemudian menciptakan surat suara yang sama yang sekarang ditandatangan, yang hari ini ditandatangan. Saya kira ini jadi sangat mustahil dan hoax ini semakin nyata gitu. Pak, bisa dibilang kan menuju pemilu 2019 ini KPU di tahun yang baru ini kan terkena dampak, Pak. Namun kemudian nantinya ke depannya seperti apa, Pak? KPU ini mungkin saran-saran, terutama mungkin politikus-politikus yang juga mulai banyak yang viral di media sosial ini apa, Pak? Sekali lagi kami menyatakan bahwa jangan lagi ada orang-orang jahat yang mengganggu delegitimasi penyelenggara pemilu 2019 yang akan datang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini adalah agenda bangsa.
Jika Anda kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti itu, Anda akan mengganggu agenda bangsa. Dan itu menjadi musuh bersama warga negara Indonesia. Dan kita menghimbau kepada partai politik atau siapapun, jika ingin mendapatkan informasi yang valid, silakan datang ke KPU. Kita akan menyampaikan data dan fakta yang kita punya, dan kemudian kalau kemudian ada penyimpangan yang dilakukan oleh KPU, silakan lapor ke Bawaslu. Sudah ada kanal masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi nggak perlu membuat hoax-hoax yang membuat masyarakat resah dan itu terkesan mendelegitimasi KPU. Kalaupun kemudian nanti KPU terdelegitimasi, siapa yang rugi? Seluruh warga negara Indonesia. Karena kenapa? Hasil pemilu siapapun yang menang orang nggak percaya. Nah ini kan persoalan kemudian menjadi persoalan ke depan bagi perkembangan demokrasi kita. Jadi sekali lagi, jika ada berita-berita yang ingin dikonfirmasi kepada kami terbuka, kami siap melayani Bapak Ibu sekalian, tapi tentu saja dengan informasi terlebih dahulu menyampaikan kapan akan datang kemari, mau menanyakan soal apa, tahapan mana, dan sebagainya. Kita terbuka untuk hal-hal tersebut. Berarti ini untuk seluruh elemen masyarakat ya, baik politikus maupun masyarakat sipil Betul. biasa. Dan jangan percaya langsung dengan hoax, dikonfirmasi dulu, tabayun dulu kalau kata bahasa agama, ya agar kemudian nanti berita yang kemudian dikonfirmasi itu bisa lebih terinformasikan dengan baik bahwa itu berita dari lembaga yang resmi yang mengeluarkannya, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ilham atas waktunya. Ya, kita merunut sedikit bahwa pada hari Rabu itu kemudian berita bohong tersebar. Rabu malam KPU langsung mengecek lapangan, tepatnya ke kantor Bea Cukai yang ada di Tanjung Priok, dan pada Kamis pagi kemudian melaporkan ke Barreskrim Polri, dan sejak saat itu kemudian ada 3 pihak, yaitu dari tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut 01, dari tim relawan, dan juga dari tim KPU. Kemudian bisa dibilang bahwa kerja dari Barreskrim Polri ini tergolong cepat, karena pada hari Jumat sore ini kemudian sudah ada penangkapan 2 orang terduga yang diduga melakukan penyebaran berita bohong. Fitri. Nadine Utomo, terima kasih atas laporan Anda.